Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah metode kuantitatif 1. Izinkan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama yaitu Ali Mujahid Rito dengan NIM 053, yang kedua Amin Saputra dengan NIM 056, yang ketiga yaitu Cahyani Mufaroha dengan NIM 080, yang keempat yaitu Amar Sinjar Dewi dengan NIM 083, dilanjut dengan Ayul Norfariko ini dengan NIM 092, Alifia Silmi Fumaironisa dengan NIM 107, dan yang terakhir selanjutnya di sini saya akan sedikit membahas tentang regresi logistik. Regresi logistik adalah teknik statistika digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen dengan syarat yang pertama, variabel dependen harus merupakan variabel dummy yang hanya punya dua alternatif. Yang kedua, variabel independen mempunyai skala data interval atau rasio yang bisa juga kategori. Selanjutnya yaitu dalam analisis pengaruh kemampuan perawatan, motivasi kerja perawat terhadap kinerja pelayanan keperawatan. Itu adalah judulnya. Perawat adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan terhadap pasien. Sedangkan menurut Muhandar mengatakan bahwa motivasi kerja adalah besar kecilnya usaha yang diberikan seseorang untuk melakukan tugas pekerjaannya. Jadi kinerja perawat merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan. Kinerja perawat dalam pemberian asuhan perawatan adalah aplikasi kemampuan atau pembelajaran yang telah diterima selama penyelesaian program pendidikan keperawatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di dalam analisis pengaruh kemampuan perawat dan motivasi kerja perawat terhadap kinerja pelayanan dan keperawatan. Nah, variabel bebasnya atau variabel X yaitu kemampuan perawat dan motivasi kerja perawat. Nah, dengan kode sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan perawat atau X1. Nah, untuk kode 1 itu buruk, kode 2 baik. Nah, untuk poin 2 motivasi kerja atau X2. Nah, untuk kode pertama itu buruk dan kode 2 baik. Variabel terikatnya atau variabel Y adalah kinerja pelayanan keperawatan dengan kode sebagai berikut. Kinerja pelayanan keperawatan, kode 1 rendah dan kode 2 tinggi. Di sini saya akan mempraktekkan analisis regresi logistik menggunakan SPSS. Sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu datanya. Nah, di sini sudah ada untuk datanya. Lalu kembali ke SPSS, kita pilih yang variabel view. Nah, yang pertama di sini kita isi nomor. Yang kedua X1, yang ketiga X2, dan yang keempat Y. Untuk labelnya kita lihat di datanya. X1 kita isi kemampuan perawat. Kedua, motivasi kerja. Lalu kita isi kualitas pelayanan. Lalu kita isi value. Namun sebelum itu kita buat terlebih dahulu ke nominal. Untuk kemampuan pada value kita isi 1 dan label kita isi 2. Sama seperti sebelumnya, kita isi 2 dan label kita isi 2. Baik, kita add, lalu klik oke.
kualitas kita di sini 1, labelnya rendah, F 2, tinggi. Oke, setelah selesai kita pindah ke data view. Lalu di sini sudah tercantum nomor X1, X2 dan Y. Nah, setelah itu kita copy yang ada di data. Kita copy, lalu kita pastekan di SPS-nya. Setelah itu, setelah semuanya dipastikan di sini, kita pilih analyze, pilih regression, lalu binary logistic. Nah, kualitas pelayanan kita pindah ke dependent, kemampuan perawat ke covariate, motivasi kerja juga ke covariate. Nah, di sini kita pilih enter. Lalu setelah itu kita pilih yang save. Kita centang probabilities, group, dan juga unstandardized. Lalu klik continue. Kita pilih yang option. Lalu kita centang classification, smart, cost width, correlation, iteration, dan CI ini. Lalu kita klik continue, lalu oke. Nah, ini merupakan hasil dari analisis regresi logistik. Baik, untuk selanjutnya pada blok 0, yaitu beginning block, ada tabel iteration history. Tabel iteration history pada blok 0 atau saat variabel independen tidak dimasukkan dalam model. N sama dengan 63, mendapatkan nilai min 2 log like a hot sama dengan 39,3626. Degree of freedom atau DF sama dengan N min 1 sama dengan 62. Nilai chi-square pada tabel DF 62 dengan probabilitas 0,05 yaitu 81,381. Nilai 2 log like hot 39,326 626 lebih kecil daripada 81,381 sehingga terima H0, maka menunjukkan bahwa model sebelum memasukkan variabel independen sudah fit dengan data. Untuk selanjutnya, classification tabel sebelum variabel independen dimasukkan. Di sini classification tabel merupakan tabel kontingensi 2x2 yang seharusnya terjadi atau disebut juga frekuensi harapan berdasarkan data empiris variabel dependen, di mana jumlah sampel yang memiliki kategori variabel dependen referensi atau akibat buruk yaitu kualitas pelayanan rendah sebanyak 57 orang. Sedangkan yang kualitas pelayanan tinggi sebanyak 6 orang. Jumlah sampel terbanyak yaitu 63 orang, sehingga nilai overall percentage sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam modal sebesar 57/63 yang akan mendapatkan hasil 90,5%. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu variabel persamaan dalam tahap beginning. Nilai slope atau koefisien beta dari konstanta sebesar min 2,251 dengan odds ratio atau XB sebesar 0,105. Nilai signifikan atau p-value dari uji Wald sebesar 0,00, maka X min 2,251 sama dengan 0,105. Kemudian variabel tidak dalam persamaan tahap beginning. Di sini menunjukkan bahwa variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi. Untuk variabel X1 yaitu kemampuan perawat dan variabel X2 yaitu motivasi kerja perawat. Kemudian di sini terdapat tabel iteration history dengan penjelasan sebagai berikut. Pada blok 1 atau saat variabel independen dimasukkan dalam model, di sini untuk nilai N sama dengan 63 mendapatkan nilai min 2 log likelihood
sebesar 39,626. Degree of freedom atau DF sama dengan N minus jumlah variabel independen minus 1 sama dengan 63 min 2 min 1 sama dengan 60. Nilai chi-square pada tabel DF 60 dengan probabilitas 0,05 sama dengan 79,82. Nilai min 2 log likelihood sama dengan 39,626 kurang dari 79,82 sehingga terima H0. Maka menunjukkan bahwa model dengan memasukkan variabel independen sudah fit dengan data walaupun data sebelum dan sesudah dimasukkan sama-sama fit. Tapi jika dilihat dari model summary, nilai min 2 log likelihood dari step 0 yang 39,626 ke step 1 yaitu 4,499 artinya model regresi yang terbentuk lebih baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian hasil omnibus test. Nilai modelnya adalah 35,127. Nilai DF-nya jumlah variabel independen adalah 5,991. Maka nilai 35,127 lebih besar dari 5,991 serta dengan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05 sehingga menolak H0 yang menunjukkan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau dengan kata lain model dinyatakan fit. Kemudian pseudo R-square. Untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, digunakan nilai cos-Snell R-square atau Nagelkerke R-square. Nilai-nilai tersebut disebut juga pseudo R-square atau jika pada regresi linear atau LS dikenal dengan R-square. Nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,915 dan cos-Snell R-square 0,427 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,915 atau 91,5% dan terdapat 100% dikurangi 91,5% sama dengan 8,5% faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya yaitu classification ratio. Berdasarkan tabel classification table, bahwa jumlah responden kualitas pelayanan rendah sebanyak 57 orang. Namun yang benar-benar kualitas pelayanan rendah sebenarnya hanya 56. Karena hasil observasi dan prediksi tesnya sama. Sedangkan yang satu orang seharusnya masuk ke dalam kategori kualitas pelayanan rendah, namun hasil prediksi tesnya menjadi kualitas pelayanan tinggi. Begitu juga dengan jumlah sampel yang kualitas pelayanan tinggi sebanyak 6, sedangkan 6 orang yang seharusnya mengalami kualitas pelayanan rendah, namun hasil prediksi tesnya masuk ke dalam kategori responden yang tidak mengalami kualitas pelayanan tinggi. Dalam interpretasi regresi logistik dengan SPSS, tabel di atas memberikan nilai overall percentage sebesar 56/63 sama dengan 0,984, yang berarti ketetapan model penelitian ini adalah sebesar 98,4%. Selanjutnya yaitu Hussmer and Lamb subtest. Hussmer and Lamb subtest adalah uji goodness of fit test, yaitu uji untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Nilai chi-square tabel untuk DF1 atau jumlah variabel independen min 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Pada taraf probabilitas 0,05 adalah 3,841. Karena nilai chi-square Hussmer and Lamb subtest 0,000 kurang dari 3,841 dan nilai signifikan 1,000 lebih dari 0,05 sehingga terima H0 yang menunjukkan bahwa model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilakukan sebab ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasi. Selanjutnya yaitu pendugaan parameter. Jika nilai variabel independen nilai p-value uji Wolf atau signifikan kurang dari 0,05 artinya variabel mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap y di dalam model. Pada variabel independen dalam penelitian ini, nilai signifikan untuk kemampuan perawat atau X1 0,997 lebih dari 0,05. Artinya kemampuan perawat tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pelayanan keperawatan. Nilai signifikan untuk modifikasi perawat atau X2 0,996 lebih dari 0,05. Artinya modifikasi perawat tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pelayanan keperawatan. Tetapi jika kemampuan perawat dan modifikasi perawat digabung, maka kemungkinan akan mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan. Odds ratio, besarnya pengaruh ini ditunjukkan oleh odds ratio. Variabel kemampuan perawat dengan odds ratio sebesar 23,22445,206, maka perawat dengan kemampuan baik lebih beresiko memiliki kualitas pelayanan yang tinggi sebanyak 23,22445,206 kali lipat dibandingkan dengan perawat kemampuan buruk. Nilai G sama dengan logaritma natural dari 23,22445,206
sama dengan 16,961. Oleh karena itu, nilai B ini bernilai positif. Maka perawat dengan kemampuan baik mempunyai hubungan positif dengan kualitas pelayanan keperawatan. Yang kedua yaitu variabel motivasi kerja perawat dengan odds rasio 16,56, 80, 94, 94, 54, 51, 28, 162,00. Maka perawat dengan motivasi kerja baik lebih berisiko memiliki kualitas pelayanan yang tinggi sebanyak 16, 56, 80, 94, 54, 51, 28, 162,00 kali lipat dibandingkan dengan perawat motivasi kerja buruk. Nilai B sama dengan logaritma dengan natural dari 16, 56, 80, 94, 54, 51, 28, 162,00 sama dengan 37,346. Oleh karena itu, nilai B bernilai positif. Maka perawat dengan motivasi kerja baik mempunyai hubungan positif dengan kualitas pelayanan keperawatan. Untuk persamaan regresi logistiknya berdasarkan nilai-nilai B pada perhitungan di atas, maka modul persamaan yang dibentuk adalah sebagai berikut, yaitu ln P per 1 min P sama dengan minus 90,554 plus 16,961 kemampuan perawat plus 37,346 motivasi kerja perawat. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.